pagi kawan semua, saya Dr. Poppy akan berdiskusi dan berbagi tips dengan Dr. Utari, spesialis kedokteran jiwa, tentang bagaimana caregiver pada orang dengan skizofrenia atau yang disingkat ODS supaya terhindar dari rasa stres atau burnout dan selalu tetap semangat dalam menjadi caregiver. Dr. Utari, apa saja dok yang dapat menimbulkan burnout atau stres pada caregiver orang dengan skizofrenia atau ODS ini dok? Baik, Dr. Poppy. Jadi orang dengan skizofrenia yang biasa kita sebut ODS mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Mereka memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Jadi ketika kambuh juga kadang mereka memiliki perilaku yang menyimpang sehingga mereka membutuhkan bantuan hampir di semua kegiatannya. Nah, mereka memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu. Mereka yang merawat ODS, biasanya kita sebut dengan caregiver ODS, memang seringnya adalah keluarga Dr. Poppy ya, namun bisa juga orang lain ya, yang seringnya kurang terlatih untuk merawat ODS. Sehingga caregiver ini memberikan dukungan penting bagi ODS, namun dalam melakukannya mereka rentan mengalami stres, burnout. Burnout itu kelelahan fisik maupun mental, depresi, dan masalah kesehatan fisik juga. Nah, kalau penyebabnya apa? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal itu. Yaitu yang pertama adalah proses pemulihan ODS itu memerlukan waktu lama ya, mengingat skizofrenia adalah suatu gangguan yang kronis. Kemudian ada juga kebingungan peran. Jadi mereka caregiver ini kesulitan membedakan peran sebagai perawat ODS dengan perannya sebagai anggota keluarga, baik itu pasangan, sebagai anak, ataupun sebagai orang tua ya, tergantung siapa ODS-nya. Nah, kemudian adanya harapan yang tidak realistis. Kadang para caregiver ini mengharapkan bahwa apa yang mereka lakukan dapat berdampak positif pada ODS, padahal mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Terus ditambah dengan adanya stigma ya, kadang menimbulkan rasa malu bagi para caregiver. Kemudian juga sebagai caregiver mereka berkurang kehidupan sosialnya, sehingga mereka kualitas hidupnya itu jadi menurun Dr. Poppy. Ditambah yang terakhir tentunya masalah finansial ya, merawat ODS itu juga tidak bisa dibilang membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, jadi memang banyak yang diperlukan oleh seorang ODS terkait kebutuhan finansialnya. Saya rasa itu beberapa penyebab yang bisa menimbulkan burnout atau stres pada caregiver. Baik dokter, terima kasih atas tadi penjelasannya ya dok. Lalu gejala burnout pada caregiver orang dengan skizofrenia ini apa saja dok? Bisa dijelaskan nggak dokter Utari? Ya, Dr. Poppy, gejala dari burnout itu mirip dengan stres maupun depresi. Pada awalnya, caregiver akan melakukan penarikan diri dari teman maupun keluarga. Kemudian mereka kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka sukai. Mereka merasa sedih, putus asa, tidak berdaya. Kadang ada perubahan nafsu makan dan perubahan pola tidur. Dan yang paling berat adalah perasaan ingin menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai ingin mengakhiri hidup. Itulah beberapa gejala dari burnout pada caregiver ODS. Baik dokter Utari, lalu kiranya tips apa dokter yang bisa kita berikan untuk caregiver orang dengan skizofrenia ini dok? Ya, baik Dr. Poppy. Memang ada beberapa tips ya untuk para caregiver dalam merawat ODS agar terhindar dari stres, burnout maupun depresi. Yang pertama adalah mengenali batas lelah diri. Jadi seorang caregiver harus tahu kapan dirinya sudah mencapai batas kelelahan. Sehingga caregiver dapat memikirkan waktu untuk beristirahat dan berbagi tugas dengan orang lain dalam merawat ODS. Nah, kemudian seorang caregiver juga dapat menemui seseorang yang dapat dipercaya seperti teman, rekan kerja, tetangga untuk mencurahkan segala keluhan yang dirasakan. Kemudian seorang caregiver tentunya harus bersikap realistis ya, bahwa skizofrenia merupakan gangguan kronis yang selalu membutuhkan pendampingan, jadi tidak dalam waktu yang singkat. Dan seorang caregiver harus meluangkan waktu untuk diri sendiri. Biasanya kita sebut me time ya Dr. Poppy. Meskipun hanya 1 atau 2 jam itu sangat perlu untuk kesehatan jiwa seorang caregiver.
Nah, bila semua tips yang disebutkan itu sudah dilakukan namun beban masih terasa berat, maka seorang caregiver disarankan untuk mencari seorang profesional dan menghubungi psikiater terdekat di tempat mereka. Itu Dokter Poppy yang bisa saya sampaikan. Baik dokter, terima kasih dokter penjelasannya. Saya rasa tips yang sudah dijelaskan oleh Dokter Utari, spesialis kedokteran jiwa tadi sudah cukup lengkap. Semoga tips tersebut nantinya dapat kita edukasikan pada caregiver orang dengan skizofrenia. Yang bisa saya simpulkan dengan manajemen beban dan stres, tentunya dapat meringankan caregiver dengan ODS, di mana dengan perawatan yang baik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekambuhan pemulihan dan keberhasilan dalam memperoleh kesembuhan. Terima kasih Dokter Utari, spesialis kedokteran jiwa, atas waktu dan tips yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa.